Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada Minggu 23 Agustus 2020 dengan tema tidak lagi hanyut tetapi terluput. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudara jemaat Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 5 yang berbunyi, "Kepadamu nenek moyang kami percaya dan mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka." Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jemaat duduk. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 17 bait yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana alam. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharui hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami, Berita anugerah. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan sambil bangkit berdiri. Berita anugerah Tuhan diambil dari Mazmur 30 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari semua dosa-dosanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita aminkan berita anugerah dengan memuji Tuhan kembali dari kidung dari PKJ 46 bait pertama dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Aku datang, ya Yesus Tuhanku. Petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7 demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita responi dengan PKJ 199 bait yang pertama. Dulu ku tertindas
Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak ada kesaksian pujian, mari kita mempersiapkan diri kita memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita melalui PKJ 198 Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu, diberkatinya Engkau. Amin. Baik saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop yang kita baca ini adalah refleksi iman Daud, Raja Daud, ya, dalam dia melihat, merenungkan peristiwa keluaran bangsa Israel, ya. Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang memiliki kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini mengangkat peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir, ya. Di mana bangsa Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat, termasuk juga bangsa Mesir sendiri. Karena Israel tidak sanggup keluar dari Mesir tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan 10 tulah dengan luar biasa, baru bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir. Demikian juga dia menghadapi bangsa-bangsa lain yang menghadang mereka memasuki tanah Kanaan. Tanpa pertolongan Tuhan, tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi. Ya. Nah saudara-saudara, ketika bangsa-bangsa itu bangkit hendak menelan Israel, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan perlawanan bagi mereka, ya, sehingga Israel terluput. Saya akan bacakan saudara-saudara dari Ulangan 1 ayat 30. Ya. Ulangan 1 ayat 30, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang berperang. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi Allah saudara-saudara itu yang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Kalau tidak, Israel tidak akan pernah mengalami kemenangan. Ya, maka kalimat akhir Daud mengatakan pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Saya bacakan lagi dari Ulangan 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Ya, jadi Allah yang berperang, saudara-saudara. Ini hebatnya Allah kita, ya. Dia yang berperang dan kemenangan diberikan oleh anak-anaknya. Ya, ajaib Allah kita, saudara, ya. Saudara, demikian juga dengan pembacaan di dalam Tawarikh 12. Ya, Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka itu dari Bani Gad, kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ini ajaib, saudara. Satu orang mengejar 100 orang, satu orang bisa mengejar 1000 orang. Ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Itu sangat mustahil. Tapi Allah yang berperang melawan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel, sehingga Israel selalu berkemenangan setiap melawan bangsa-bangsa manapun juga. Ya, karena Allah yang berperang. Ya, sehingga Daud tadi mengatakan, sekali lagi saya bacakan dari Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga pemazmur mengaminkan bahwa segala kemenangan itu bukan karena kekuatan Israel, tetapi karena Allah semata-mata yang berperang bagi Israel. Saya juga akan bacakan Sakaria 4 ayat 6, saudara-saudara, ya. Sakaria 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia kepada katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi Allah ini yang berperang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan Israel, tapi karena Allah yang berpihak kepada kita dan memberikan kemenangan. Hebat Allah kita, ya. Baik. Di sisi lain, saudara-saudara, pemazmur atau Raja Daud juga menggambarkan tentang Israel seperti air yang dapat menghanyutkan. Israel dapat dihanyutkan, ditenggelamkan oleh air, ya. Tetapi Allah itu memberikan jalan keluar secara ajaib. Ini menyinggung Laut Tebrau dan Sungai Yordan, ya. Saya lihat dalam Keluaran 15, saudara-saudara. Keluaran 15 ayat 1 sampai 5. Keluaran pasal yang ke-15. Ya, saya bacakan demikian. Nyanyian Musa dan Israel.
Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, dan para perwiranya yang dipilih karena kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Bayangkan saudara ya, pasukan yang begitu besar, pasukannya gagah perkasa ya, dengan perlengkapan perang yang lengkap ya, para perwira pilihan nggak sanggup menangkap satu orang Israel saja ya, karena pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi waktu bangsa Israel itu menyerang masuk ke laut, itu kereta-keretanya ditahan sama malaikat-malaikat ya, sehingga mereka berjalan dengan pelan, dengan miringnya, sementara bangsa Israel terus berjalan maju. Dan sampai setibanya akhirnya mereka ditutup dan ditenggelamkan oleh air laut. Jadi Daud mengatakan seperti itu, bahwa Israel dibebaskan dari air yang mematikan, yang menghanyutkan, yang menenggelamkan, dibebaskan. Demikian juga dengan sungai Yordan, saudara. Kalau kita lihat sekarang sungai Yordan enggak seperti dulu yang begitu luas. Sekarang mungkin sudah lebih mengecil ya. Nah, saudara-saudara akan bacakan dalam Yosua 3 ayat 13. Yosua. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut itu, Tuhan semesta alam berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi waktu imam-imam saudara mengangkat tabut Allah itu masuk ke air sungai Yordan langsung terputus. Jadi jalan yang kering, luar biasa saudara. Dan mereka bisa semuanya menyeberang sungai Yordan karena tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib, Allah pencipta semesta yang setia kepada anak-anaknya. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga saudara-saudara, karena bangsa Israel diluputkan ya. Mereka tidak hanyut tapi diluputkan, dibebaskan ya, diselamatkan ya. Sekali lagi, Allah membebaskan bangsa Israel dari serangan bangsa-bangsa yang ada di depannya, dan juga Allah membebaskan Israel dari air yang mematikan dan menghanyutkan. Oleh karena itu saudara-saudara, hiduplah selalu bersama dengan Tuhan, agar supaya kita dibebaskan dari segala tantangan dan rintangan. Baik mungkin kita sedang punya tantangan perekonomian, ekonomi kita mungkin sedang morat-marit, kebutuhan kita sangat tinggi, kita tidak cukup. Saudara percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara sebagai anak Allah. Berdoalah terus, berpeganglah pada firman Tuhan, bermazmurlah, perkatakan perkataan firman Tuhan, kokohkan imanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pertolongan dari Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang anak teologi ya, yang harus dia keluar dari sekolahnya karena tidak ada biaya kuliah. Ya, tiba-tiba dia bertemu dengan sahabatnya, dia katakan, "Dek, kamu mau keluar sekolah ya, kuliah?" "Iya." "Kenapa nggak ada biaya?" "Nah, coba kamu menghubungi pihak Belanda. Kamu bikin surat ke sana minta beasiswa." Akhirnya anak ini melakukannya, dan ternyata dapat balasan. Dia anak ini dikuliahkan ya, ada donatur dari Belanda, dikuliahkan sampai selesai.
harusnya dia keluar kuliah, ya. Nah, saudara-saudara, itu luar biasa, ya. Nah, anak itu saya, saudara, yang ditolong Tuhan, ya. Harusnya saya keluar dari perkuliahan, tapi ditolong Tuhan lewat orang Belanda, saya bisa kuliah dan saya bisa khotbah hari ini, ya. Nah, saudara, jadi Allah itu ajaib, Allah itu sangat luar biasa. Demikian juga dengan sakit, ya. Mungkin ada penyakit yang menahun belum selesai. Saudara udah menangis, saudara udah merintih, saudara udah nyaris putus asa. Tapi saya katakan, bertahanlah di dalam Tuhan. Panjatkan syukur kepada Tuhan. Jangan menggerutu. Karena dengan syukur, dengan berpegang pada firman, dengan percaya pada firman, anak ini akan disembuhkan. Anak ini akan disembuhkan. Ya, saya percaya, saudara. Karena Tuhan itu selalu meluputkan kita dari jerat perangkap burung. Dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan kebahagiaan. Tuhan juga gak suka ngelihat anak-anaknya menderita. Saudara senang melihat anak saudara menderita? Enggak. Tuhan juga gak suka ngelihat anak-anak Tuhan menderita. Tuhan adalah Allah pembebas, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa, ya. Demikian juga saudara. Mungkin saudara sekarang lagi menderita. Karena apa? Teman saudara nipu saudara. Teman saudara, sahabat saudara nipu saudara. Uang saudara dibawa kabur. Saudara gak bisa berbuat apa-apa karena gak tahu kaburnya kemana, ya. Nah, saudara, mengucap syukurlah. Tuhan pasti akan memulihkan ekonomi saudara. Tuhan pasti akan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh saudara. Untuk itu saudara percayalah kepada Tuhan. Karena apa yang keluar itu bukan berarti saudara kehabisan segala sesuatu. Karena berkat Tuhan begitu hebat menyertai anak-anaknya. Pasti akan Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, saudara-saudara, mungkin juga ada dunia perdukunan, ya, yang menyerang saudara, yang membuat saudara sakit, yang membuat saudara menderita. Saudara angkat penyembahan, angkat pujian, karena Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan. Tengking semua roh jahat di dalam nama Yesus. Pasti dukunya gak tahan, ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dipanggil orang karena seseorang ini diserang roh jahat, badannya panas, saudara, kayak dibakar, saudara, ya. Akhirnya saya datang, saya berdoa, bikin penyembahan, kita tengking. Saya katakan, Tuhan, dengan kuasa-Mu aku kembalikan 5 kali lipat segala kuasa jahat yang menyerang orang ini dalam nama Yesus. Saudara, gak berani lagi itu dukun nyerang. 5 kali lipat kita kembalikan dengan kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara, itulah kehebatan Allah kita. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa melawan. Kita harus bangga punya Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang baik, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah yang selalu mendengarkan doa-doa kita, Allah yang selalu hadir di hari-hari kita, Allah yang selalu siap memberikan pertolongan, Allah yang selalu siap memberikan jalan keluar, Allah yang selalu siap memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mendampingi kita, Allah yang selalu siap mendemonstrasikan kuasanya untuk kebebasan anak-anaknya. Ini luar biasa, saudara, ya. Demikian mungkin saudara juga di kantor diintimidasi sama teman, diserang kiri kanan, ya, diejek dan dipermalukan. Enggak apa-apa, saudara-saudara. Karena itu cara Tuhan untuk mengangkat saudara naik level. Saudara harus bersyukur, saudara harus memberkati orang-orang yang menyakiti saudara. Saudara harus tengking kuasa jahat yang menyerang saudara. Dan saudara harus berkati kantor yang saudara bekerja. Nanti saudara diangkat. Makin hari makin naik. Jabatan saudara makin naik. Karena apa? Setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menjawab, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di atas bukit Golgota, Yesus sudah tolong kita. Kita yang penuh dengan dosa, yang berlumuran dengan darah, yang hitam kelam dengan dosa, dibersihkannya seperti salju, seperti bulu domba. Sangat luar biasa. Yesus siap menderita buat kita. Bukan hanya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus selalu siap memberikan pertolongan kepada kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika saudara dekat dan di dalam Tuhan, ketika saudara selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan, pertolongan pasti terjadi sehingga saudara tidak hanyut tetapi terluput. Ketika saudara selalu memanggil Tuhan, Tuhan akan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang besar, Allah yang pasti.
mengendapi janji-janjinya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Datanglah kepadanya. Hiduplah dengan iman. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Hiduplah dengan pembacaan firman Tuhan. Hiduplah dengan melakukan firman Tuhan. Saudara akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang membebaskan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 455. Harap akan Tuhan. Kita harus berharap pada Tuhan saja, saudara-saudara, bukan kepada manusia. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita memanjatkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan firman-Mu itu ya Bapa, kiranya menjadi pedoman dan kekuatan. Karena kami percaya setiap orang yang berlindung berharap kepadamu, Engkau akan luputkan mereka dari semua persoalan. Karena Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang benar, Allah yang kuat, Allah yang tidak terkalahkan, Allah pemilik alam semesta, Allah yang mengendalikan alam semesta. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman kami Tuhan untuk menghadapi badai kehidupan ini, supaya kami boleh berjalan di atas air seperti Yesus, mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami mengalami kemuliaan lepas kemuliaan, mengalami mujizat lepas mujizat, mengalami pemulihan lepas pemulihan, dari pribadi maupun juga keluarga. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja yang sudah melayani. Tuhan, Kau berkati para majelis ya Tuhan, baik komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, PI, diakonia, pedakem ya Tuhan, pembangunan,
musik gereja, maupun juga ya Tuhan Pak Tok Busri sebagai koster dan juga Bu Dewi sebagai admin di gereja, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, mereka yang menjadi pendoa-pendoa di rumah juga Engkau berkati. Terima kasih. Dan terima kasih karena kami boleh pulang pergi ke Bali dan melayani pelayanan di Bali, kiranya menyenangkan Tuhan. Pos pelayanan di Bali Engkau berkati untuk semakin bertumbuh, makin kuat dengan Tuhan. Dan berikan kesehatian, kekompakan, kebersamaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan hari ini para majelis yang melayani, organis, song leader, pengguna Infokus, sound system, semuanya Engkau berkati. Kameramen Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk Ucok, anak dari Bapak Ibu Napitupulu yang akan menikah dalam waktu yang dekat ini. Engkau berkati. Terima kasih. Mbak Sutini, terima kasih Engkau sembuhkan dari patah tulangnya. Demikian juga ya Tuhan Pak Welman Siahaan, Esra ya Tuhan, dan juga Bapak Sutiman Engkau pulihkan. Sembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Bapak Simanjuntak Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Kau berkati seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, dimanapun mereka berada Kau sertai. Jangan mereka tersentuh oleh COVID-19. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkati sinode, supaya sinode GKO tetap kuat, eksis, dan juga solid ya Tuhan. Kau berkati. Jauhkan daripada yang jahat. Terima kasih. Berkati seluruh pendeta GKO di sinode, sesinode, supaya juga rukun saling mengasihi dan semua lebih rendah hati dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum mengandung, Kau berikan anak ya Tuhan. Jemaat yang belum menikah, Kau berikan pasangan hidup. Jemaat yang belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, Kau berikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Indonesia pulihkan dari COVID-19 ya Tuhan. Demikian dengan kesulitan ekonomi, politik, sosial, budaya, Engkau campur tangan buat Indonesia. Pulihkan Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa. Dan PGI ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia semuanya Engkau berkati untuk terus berjuang untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dan doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat-Mu yang Tuhan telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kini Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.